Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu banggakan? Kita ketemu kembali mata pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 7 dengan Ibu Yayu Eko Wahyuningsih. Pada pertemuan kali ini, ibu akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Dan pada pertemuan kali ini, ibu akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan fungsinya. Kita ketahui bahwa pengertian Al-Quran itu ada dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, artinya qoro'a, yaqro'u Qur'ana, artinya Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a yaqro'u Qur'ana, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah kalamullah, bukan ucapan Nabi, bukan ucapan malaikat ataupun makhluk lainnya, namun firman Allah ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Qur'an diturunkan secara mutawatir, yang artinya 3 orang atau lebih. Dan siapapun yang membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Setiap satu huruf akan diberikan pahala 10 kebaikan. Dan pada kesempatan kali ini dapat kita lihat bahwa pengertian Al-Quran menurut istilah adalah, kita lihat di buku kalian, yang A adalah firman Allah, yang B diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, langsung pada Nabi Muhammad SAW, merupakan mukjizat yang terbesar yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril, tertulis dengan lembaran-lembaran, diturunkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Dan fungsi Al-Quran itu adalah yang pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Dan Al-Quran merupakan sumber ajaran hukum Islam yang utama. Bahwa sumber hukum Islam yang utama adalah apa? Al-Quran. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis dapat disebut juga dengan sunnah atau as-sunnah. Kemudian yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi hal-hal yang dapat diketahui oleh akal. Hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Artinya apa? Kita lihat bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Misalnya akan adanya hari akhir, akan adanya hari kiamat, akan adanya alam kubur. Ini kita tidak dapat jangkau oleh akal. Namun kita ketahui itu pasti ada. Dan yang ketiga adalah petunjuk hidup ke jalan yang lurus atau ke jalan yang benar. Kita hidup berdasarkan Al-Quran, pasti akan hidup kita merasa tenang dan benar. Dan kita berdasarkan Al-Quran, artinya setiap langkah kita niatkan, setiap kehidupan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran adalah sebagai kontrol dan koreksi terhadap ajaran yang lalu, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Ada kitab-kitab yang terdahulu diturunkan sebelum Al-Quran. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan pada Nabi Daud, dan Injil pada Nabi Isa, dan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Ini kitab yang harus kita percayai. Bagaimana sejarah turunnya Al-Quran? Yang pertama, proses turunnya Al-Quran itu berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Atau yang dikatakan tepatnya pada malam Jumat pada tanggal 17 Ramadan 6 Agustus 610 Masehi. Nah, ini Al-Quran turun. Atau di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Beberapa hari yang lalu ditentukan, beberapa hari yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Ramadan, fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia,
wal bayyinati minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Pembeda apa? Antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Kemudian wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantaraan qalam. Allamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan manusia yaitu apa yang tidak diketahuinya. Nah, anak-anak ibu ya ibu banggakan, itulah tadi penjelasan ibu hari ini. Kalian ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan pada umat manusia sebagai pedoman hidup kita. Apa tujuannya? Silahkan nanti ditulis di dalam buku. Dan ada pun di sebagian pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi tujuan kita, untuk apa sih Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini? Dan di dalam Al-Quran ada isi pokok-pokok Al-Quran tersebut. Nah, nanti silahkan ditulis dan sebutkan nama-nama lain daripada Al-Quran. Nah, ini ada, silahkan ditulis dan dikerjakan sebagai referensi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.